Shalom adik-adik. Kaget ya. Kak Maya nggak ngagetin Kak. Hari ini kita ketemu lagi sama Kak Maya. Ketemu lagi, kita mau ceria bareng-bareng, kita mau seneng-seneng bareng-bareng, kita mau datang sama Tuhan bareng-bareng. Siap? Siap dong, siapa yang siap? Katakan yes. 1, 2, 3. Yes! Kalah kenceng sama Kak Maya. Ulang sekali lagi ya. Kalau siap bilang yes. 1, 2, 3. Yes! Weh, pada semangat hari ini. Hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar lagi, nggak bosen Kak Maya ajak adik-adik buat belajar. Kak, aku udah capek di sekolahan, udah belajar, masa belajar. Semua kehidupan, nggak hanya di sekolah aja. Kita pulang sekolah pasti belajar sesuatu. Sama hari ini kita cuma mau belajar sesuatu ya. Yuk, kita mau berdoa dulu. Sikap doa yang baik, yang sungguh-sungguh tirukan Kak Maya berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami, anak-anak-Mu, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk beribadah. Kami buka hati kami buka pikiran kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Gimana nih kabar adik-adik? Sehat kan? Gak ada yang sakit kan? Hebat, puji Tuhan. Kami juga seneng ya. Seneng banget kalau dengar kita semua sehat. Kami sedih soalnya kalau ada yang bilang, Kak, aku flu. Nggak apa-apa ikut ibadah tapi aku flu. Nah, sedih kami lihatnya. Nggak apa-apa Kak, aku sedikit nggak enak badan. Wah, sedih kami dengannya. Harus sehat ya. Jaga kesehatan baik-baik ya. Virusnya lagi berkeliaran soalnya. Oke? Nah, nggak panjang-panjang, Kak Maya hari ini mau ajak adik-adik nyanyi dulu. Coba tangannya gerak-gerakan dulu biar nggak dingin. Gerak-gerakin tangan. Gerak kaki. Coba olahraga mulut. Coba gerakin mulutnya. 1, 2, 3. Senam mulut dulu. Ayo. Sudah. Kita mau pujikan lagu yang sangat lama. Tapi lagu ini bisa buat olahraga kita biar nggak dingin, biar tetap semangat. Siap? Kita akan pujikan Tanganku Kerja Buat Tuhan. 1, 2, 3. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Siapa yang mau upahnya besar di surga angkat tangan. Hebat ya adik-adik. Sip. Tetap semangat ya, kerja apapun kerja kita lakukan buat Tuhan. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini kita juga mau belajar kembali tentang satu tokoh Alkitab. Yalah, tokoh Alkitab Kak, masa tokoh-tokohan. Bener. Kita mau belajar di tokoh Alkitab kita. Karena judul khotbah hari ini, judul pelajaran hari ini adalah hati yang tekun. Nah, hasil dari ketekunan, kita mau belajar tentang buah-buah ketekunan itu apa aja. Buahnya seperti apa sih kalau kita tekun, kita rajin, kita nggak pantang menyerah. Siap? Kita belajar dari tokoh depannya huruf Y. Bisa tebak siapa? Siapa? Yusuf? Bukan. Siapa? Ye. Om Yosua? Bukan Om Yosua. Siapa lagi ya? Ye, siapa? Yohanes? Bukan. Tapi kita mau belajar tentang satu tokoh namanya Yakub. Yakub. Nah, ayatnya kita simak aja. Kita
baca setelah nanti di rumah Kak Maya selesai firman, buat perenungan selama 1 minggu ini, baca kitab Kejadian pasal 29 sampai 31. Ulangi, Kejadian 29 sampai 31. Kita baca, kita renungkan setiap hari ya. Kak Maya yakin walaupun adik-adik masih belajar baca, itu bacaan banyak, tapi kalau adik-adik sungguh-sungguh, Tuhan akan berbicara dalam firman itu. Siap? Oke. Kak Maya mau bercerita tentang Yakub. Yakub ini dulunya pernah menipu kakaknya. Siapa kakak Yakub? Esau. Dia menipu apa? Dia mengambil hak kesulungan kakaknya. Dia gantikan dengan apa? Semangkok sup. Siapa yang seneng sup? Enak Kak itu sup Kak. Kalau dingin-dingin kayak gini, sarapan anget-anget, di perut enak. Iya, makanya si Yakub menipu Esau dengan semangkuk sup. Karena kejadian itu marahlah Esau, hingga Esau ingin membunuh Yakub. Kejam ya Kak zaman dulu ya Kak, kalau marah pengen bunuh saudara. Iya, zaman dulu tuh kejam-kejam banget. Zaman sekarang nggak boleh ya, harus saling mengasihi. Kalau saudaranya salah, damai, minta maaf. Kalau saudaranya udah minta maaf, dimaafkan. Nggak boleh menyimpan dendam. Lanjut lagi ceritanya. Karena hal itu, akhirnya mamanya Yakub menyuruh Yakub pergi. Yakub, timbang kamu nanti dia apa no kakakmu toh, kowe denger no mama, kowe lari yo ke sana. Itu loh, ada rumah ommu, ada rumah Pak Demu di sana. Komen jauh, daerahnya namanya Padanaran. Di sana ya. Loh, sama siapa? Sama mama? Enggak, kowe jalan sendiri. Nah, jalan sendiri buat nyari rumah saudara dari mamanya. Wes daripada kowe diapa-apakno kakakmu, wes nurut sama mama ya. Jauh saka mama sih ndak apa-apa gitu. Nah, tapi Yakub ini taat sama perintah mamanya. Akhirnya Yakub meninggalkan Ribka mamanya untuk dia menempuh jarak yang sangat jauh. Negeri di mana mamanya berasal. Kalau zaman sekarang nih ya, kita pengen ke pasar, COVID ya, katakanlah mama mau cari keperluan rumah ke warung. Buat jalan dari rumah ke warung kira-kira paling panjang 1 km itu udah ngos-ngosan ya. Iya, enak naik motor, naik sepeda, goes sambil goes, atau naik mobil. Nah, tapi zaman dulu nggak ada. Dulu adanya kalau udah kita menempuh suatu jarak yang jauh, ada hewan, ada unta, keledai yang bisa dinaiki. Tapi tetap saja nggak bisa secepat naik motor atau sepeda adik-adik, harus berjalan kaki. Kira-kira lama ndak ya kalau jalan kaki dari negeri loh ya, negeri A ke negeri B, atau dari kota A ke kota B, misalkan dari Solo ke Jogja, jalan kaki capek ndak? Capek sama. Kalau dari kota A ke kota B, dari kota di mana Yakub tinggal dulunya ke rumah saudara mamanya, udah beda kota, jauh ya pastinya. Capek nggak? Capek pasti, tapi itu harga yang harus dibayar Yakub. Salah siapa ya? Bohong ya. Sekali lagi, kalau udah bohong itu buahnya pasti nggak enak, pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung. Nah, kami lanjutkan lagi. Setelah berjalan, tiba di suatu kota, dia melihat ada sumur. Siapa yang pernah lihat sumur? Sumur. Nah, di atas sumur itu ada batu, karena biasanya kalau zaman dulu tuh sumur tuh tutupnya batu. Jadi kalau orang mau minum harus menggulingkan batunya dulu, baru bisa ambil air di dalamnya. Nah, karena mungkin udah capek, udah keringetan, udah ngos-ngosan. Nah, akhirnya si Yakub ini minum
beberapa orang yang lagi mengembalakan dombanya. Mengembalakan domba sambil dia tanya-tanya, maaf, mau tanya nih, ada yang kenal sama saudaranya mamahku ndak ya? Dia jawab, orang yang ditanya kan pasti jawab, siapa namanya? Laban namanya. Oh iya, tahu. Nggak selang lama datanglah Rahel. Siapa itu Rahel? Rahel itu adalah anak dari Laban. Maka orang-orang itu bilang, loh lah ini loh anak ceweknya Pak Laban. Anaknya loh ini, sini. Akhirnya singkat cerita, si Yakub ini diantarkan si Rahel untuk pulang menemui ayahnya. Siapa ayahnya tadi namanya? Laban. Ketika sudah bertemu Laban, akhirnya ayahnya Laban tadi memeluk Yakub. Ya ampun, akhirnya ponakanku sampai. Seneng nggak kalau udah lama banget nggak ketemu saudara, tahu-tahu saudara itu datang ke rumah, nyamperin, mau dia peluk gitu. Seneng banget ya rasanya. Tapi kalau sekarang jangan dulu ya, COVID. Kalau ketemu saudara dari jauh, suruh mandi dulu, cuci tangan ya, jangan sembarang peluk-peluk ya. Nah, langsung dipeluk. Dia menangis. Akhirnya Yakub menceritakan keadaan yang sebenarnya kenapa dia datang. Nah, kalau namanya numpang di rumah saudara 1 hari 2 hari, oke ya, karena Yakub ini sudah dewasa. Kok numpang lama-lama juga sungkan ya. Bekerjalah Yakub pada Laban. Nah, karena pekerjaannya itu Laban menawarkan, mosok sih sepupuku kerja be aku ndak dapat apa-apa, cuma numpang tok. Kamu minta apa? Nah, Yakub ini orangnya yang ngaco. Yang diminta itu adalah anak pamannya tadi. Nah, padahal pamannya punya 2 anak, yang satu namanya Lea, yang satu namanya Rahel. Tapi si Yakub ini tadi pengen, ya udah aku tak kerja sama aku enggak apa-apa. Nanti aku mau anakmu yang itu loh, yang itu. Yang mana toh? Itu yang kecil si Rahel. Karena Rahel matanya bersinar-sinar, menyenangkan, sikapnya baik luar dalam, makanya menimbulkan rasa cinta sama Yakub. Kalau anakku ya berarti kamu harus kerja sama aku 7 tahun. Nah, 7 tahun itu bentar apa lama? Lama banget ya adik-adik. Kita lahir sampai kita bisa sekolah SD aja itu 7 tahun. Prosesnya lama. Apalagi itu kerja ikut orang. Wah, karena rasa cintanya sama Rahel, rasa 7 tahun itu berasa cuma beberapa hari aja. Dia tetap tekun kerja keras, dia tetap tekun memberikan yang terbaik untuk pekerjaannya. Nah, dapat nggak nih sama hadiahnya? Wah, udah 7 tahun nih. Akhirnya aku bisa menikahi Rahel. Tapi bisa nggak? Nah, pamannya ini curang adik-adik. Pamannya bilang seperti ini. Nggak bisa di negeri ini kalau kamu harus mengambil adiknya dulu. Sebelum kamu mengambil adiknya, kamu harus nikahi kakaknya. Akhirnya yang diberikan siapa? Lea itu tadi. Curang ya. Karena hati Yakub yang semangat banget pengennya sama Rahel bilang, terus aku harus gimana? Aku pengennya Rahel. Ya udah, genapi 7 tahun lagi ya. Kamu kerja sama aku lagi, kemudian kamu baru bisa dapat Rahel. Tambah 7 tahun, 7 tambah 7 berapa? 14. Nah, 14 tahun dia berjuang untuk mendapatkan Rahel. Akhirnya dapat nggak? Dapat dong. Karena apa? Dia tekun. Dia bertekun. Karena kalau tekun cuma 1 hari 2 hari itu namanya nggak tekun ya. Dia berjuang untuk tekun itu selama 14 tahun. Hebat ya. Luar biasa. Kami juga salut. Cinta seorang bisa membuat dia bertekun. Keinginan seseorang untuk mencapai suatu
hal yang diimpikan membuat dia bisa bertekun dan bekerja keras. Sama seperti kita adik-adik, kalau kita punya cita-cita, kita harus rajin, kita harus bertekun-tekun, kita harus rajin baca, rajin belajar, rajin berdoa, tekuni apa yang menjadi talenta yang Tuhan percayakan buat kita. Contoh talenta apa aja ya? Contoh talenta misalkan Tuhan percayakan kita bisa main musik, ya udah kita tekun berlatih main musik. Kalau Tuhan kasih talenta kita untuk kita bisa gampang hafalkan hal-hal yang baik, hafalkan ayat-ayat firman Tuhan, hafalkan kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan kasih kemampuan kita buat kita senyum, loh senyum itu keterampilan, karena nggak semua orang bisa senyum dengan tulus. Misalkan kita kasih Tuhan senyum yang sangat manis, kalau misalkan ketemu saudara di jalan atau ketemu om tante nanti waktu udah covid selesai, ketemu di gereja, kasih salam, halo om tante, apa kabar? Itu sebuah talenta yang perlu kita asah. Oke, mau bertekun ya adik-adik? Kak Maya yakin kalau kita sungguh-sungguh, kita mau bertekun dengan lebih lagi dan lebih lagi, pasti akan dapat buah yang hebat juga. Hasilnya pasti akan luar biasa. Siap menjadi anak yang tekun? Angkat tangan, siap? Oh, siap dong, hebat semuanya. Seneng deh Kak Maya kalau firman pada tunduk kayak gini. Oke. Nangkep sesuatu kan? Belajar sesuatu? Pasti. Hari ini kita mau hafalin satu ayat. Nggak pernah bosan Kak Maya buat kasih ayat hafalan. Ayat hafalannya kita buka dulu dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13. Kak Maya ulangi ya. 2 Tesalonika 3 ayat 13. Bunyinya apa? Dan kamu saudara-saudaraku, jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Sekali lagi, 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudaraku, jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Baiklah, baik ya, berbuat baik, jangan jemu-jemu ya, berbuat baik. Nah, gak jemu-jemu juga ini Kak Maya kasih tantangan sama adik-adik. Tantangannya apa sih? Buatlah suatu karya atau kreativitas yang dimana kreativitas itu membutuhkan suatu menyusun. Misalkan kita bikin kalung dari mutiara, kita runce itu mutiara. Nah, suatu ketekunan kan? Misalkan kita mau bikin karya dimana mau merunce bikin rumah-rumahan dari Lego, tapi bener-bener rumah yang bukan yang rumah yang acak-acak ya, rumah yang penuh kreasi dari Lego. Boleh banget fotokan itu dan kirimkan ke kakak-kakak ya. Siap? Siap, hebat. Kak Maya tunggu ya hasilnya ya. Nanti kirimkan sama kakak-kakaknya. Oke, tiba kita di penghujung acara. Kita mau datang, kita mau berikan hati kita mau berdoa buat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini jika kami boleh belajar untuk kami menjadi orang yang tekun. Karena kami tahu buah dari ketekunan adalah hasil yang luar biasa. Kami mau Tuhan, Engkau didik kami, Engkau latih kami untuk kami menekuni setiap apa yang menjadi tanggung jawab kami, untuk apa yang menjadi pekerjaan kami, talenta kami. Kami mau menyerahkan setiap sekolah kami, pelajaran kami untuk mama papa kami dan segala sesuatu yang Tuhan boleh percayakan dalam kehidupan kami. Jaga kesehatan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di lain waktu adik-adik. See you. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.